dasarnya itu kepada sahih yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Mughirah yang ditulis kepada Muawiyah itu, saya mendengar Nabi itu selesai sholat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Maknanya selain subuh dan maghrib dibaca 3 kali. Di dalam riwayat yang lain, idza shallaita subha faqul qabla an tukillama idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa innaka in mutta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan minan nasi Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa innaka in mitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jalla laka jiwaron minan nar. Jika kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah selesai menunaikan sholat subuh sebelum kamu berbicara dengan seseorang, hendaklah kamu membaca doa Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Jadi ada keterangannya sebelum bercakap dengan orang. Jadi bagusnya setelah istighfar, setelah baca la ilaha illallah wa la syarikalah ila akhirih, langsung baca Allahumma ajirni minan nar sebelum kita bercakap dengan orang. Sebelum kita berbincang-bincang dengan orang, bercakap dengan orang, berbual dengan orang, maka baca dulu itu selepas subuh sebanyak 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Allah akan berikan pahala, kataballahu azza wa jalla laka jiwaron minan nar. Maka dia manakala mati pada hari itu, Allah akan menetapkan baginya sebagai orang yang terpelihara dari api neraka. Maknanya dia kalau membaca itu selepas subuh maunya, mati pula sebelum zuhur atau sebelum asar atau sebelum maghrib dia mati, maka dia terbebas dari neraka. Dengan sebab doa itu Allah akan bebaskan dia dari neraka. Allah akan pelihara dirinya dari api neraka. Kemudian Nabi sampaikan wa idza shallaital maghriba, ketika selesai sholat maghrib maka ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sebelum berbincang-bincang dengan siapapun sebanyak 7 kali. Fa innaka immitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jalla laka jiwarun minan nar. Maka Allah akan bebaskan dirinya dari api neraka manakala dia mati pada malam itu sebelum subuh. Jadi kalau dibaca selepas maghrib, dia mati umpamanya lepas isya, sebelum subuh dia mati, maka dia terbebas dari neraka. Maka Allah pelihara dirinya dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Tapi manakala imam, ini sebaiknya yang dibaca bukan Allahumma ajirni minan nar, karena imam itu baiknya dia berdoa bukan untuk dirinya, untuk semua, untuk jamaah. Allahumma ajirna minan nar. Ini diganti dengan na. Allahumma ajirna. Kalau makmum boleh juga dia membaca Allahumma ajirna minan nar. Tapi boleh juga dia membaca Allahumma ajirni minan nar. Tapi kalau imam sebaiknya membaca Allahumma ajirna minan nar. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaqud illa miqdaru ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Barulah kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayyina rabbana bisalam ila akhirih. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Ana Asma binti Yazid qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismullahil a'zam fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid wallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asma binti Yazid telah meriwayatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ismul a'zam itu, ismullahil a'zam, asma Allah yang paling agung itu ada pada 2 ayat ini. Kalau di dalam Sunan Darimi disebutkan ayat itu adalah ayat yang terdapat pada surat Al-Baqarah
Dan kedua-duanya itu wa ilahukum ilahu wahid dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum terdapat dalam surah Al-Baqarah. Tapi kalau di dalam Sunan Abu Daud, dalam Sunan Tirmidzi itu disebutkan bahwa yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu awal surat Al-Imran. Kalau wa ilahukum ilahu wahid itu adalah surah Al-Baqarah. Yang jadi permasalahan bukan wa ilahukum ilahu wahidnya, tapi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau dalam Sunan Darimi itu adalah awal dari surat ayat kursi. Tapi kalau di dalam sunan yang lain disebutkan bahwa itu adalah awal dari surah Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir. Intinya pokoknya dari hadis itu asma Allah Subhanahu wa taala yang paling agung itu terdapat dalam kalimat itu, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang paling tinggi Ismullahil Azam. Orang yang berdoa dengan Ismullahil Azam maka doanya akan diijabah, maka doanya akan diterima. Saya pakai Ismullahil Azam setiap selesai sholat, saya baca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, tapi tak nampak pula doa saya terkabul atau tidak, doa saya diterima atau tidak. Doa diterima itu bukan langsung datang, bukan seperti itu maknanya. Doa diterima itu adalah doa yang mendapatkan balasan, apakah balasannya itu di dunia ataupun balasannya di akhirat. Ada dalam satu riwayat bahwa ketika di dunia dulu dia mengeluh, aku sudah banyak sekali doa kepada Allah, tapi macam tak ada doa aku yang dikabulkan oleh Allah. Tiap aku sembahyang, aku doa, setiap waktu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi macam tak pernah doa aku dikabulkan oleh Allah. Setelah dia mati di alam akhirat, dalam hadis itu diriwayatkan seperti itu, maka dia melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala atas balasan doa yang tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka dia melihat pahala-pahalanya begitu banyak, kemudian dia berubah pikiran seperti yang di dunia dulu. Kalaulah aku tahu, katanya, pahala doa yang tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia akan diberi pahala di akhirat seperti ini, maka aku berdoa kepada Allah agar doa aku itu satu pun tak ada ditunaikan oleh Allah di dunia. Biarlah semua pahalanya saya ambil ke akhirat. Karena dia tahu pahalanya itu besar bagi orang yang berdoa. Karena sudah nampak di akhirat balasannya seperti ini. Masya Allah, kalaulah tahu macam ini, biarlah doa aku satu pun tak ada yang ditunaikan di dunia. Kalau awak kan lain, berbeda. Kalau aku berdoa nih tak tunai, macam tak hebat aku nih, berdoa macam tak sampai aku nih. Doa yang diterima itu adalah doa yang diberi balasan oleh Allah. Apakah balasannya itu di dunia, apakah di akhirat. Tapi setiap orang yang berdoa dengan memakai Ismullahil Azam, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, belum nampak di dunia, tidak masalah, nanti di akhirat kita akan terima pahalanya. Kan kalau ditunaikan semua di dunia sayang, besok di akhirat kita dapat sikit. Nah, itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Dia Maha mengetahui segala-galanya untuk kemaslahatan kita semua. Makanya ada doa yang ditunaikan langsung di dunia, ada yang tidak. Bukan berarti orang yang doanya macam tak pernah diterima, doanya macam tak pernah ditunaikan di dunia, bukan berarti dia ini orang tak elok. Kan ada kadang-kadang orang datang kepada orang yang soleh, tolonglah doa untuk saya. Nampaknya saya kalau berdoa kepada Allah tak tunai-tunai umpamanya kan. Dicakap macam itu. Dia anggap orang soleh itu syukur kalau dicakap doanya ditunaikan di dunia. Tidak. Orang soleh itu pun mikir-mikir, alamak, jangan-jangan aku ujub pula dengan sebab doa aku tertunai. Sombong pula, sudah aku dibako gara-gara doa nih. Bukannya senang.